semuanya akan diserahkan kepada Sid, wakil kepala. Kenyataannya, David hanya ada untuk Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2041. Selamat mendengarkan. Ujung barat dari pusat benua suci. David kembali ke lokasi tersembunyi. Masalah dengan asosiasi orang suci telah selesai. Zenon, yang baru saja melangkah ke puncak peringkat suci-suci, secara alami tidak menjadi lawannya. Karena Zenon tidak bisa mengalahkan David, dia mundur sendiri. David tidak mengikutinya. Mustahil baginya untuk mengalahkan Zenon tanpa memperlihatkan sebagian kekuatan peringkat predeitasnya. Sejak itu, David menjadi ketua baru asosiasi orang suci. Tentu saja itu hanya sekedar nama. Dia tidak akan peduli dengan asosiasi orang suci, dan semuanya akan diserahkan kepada Sid, wakil kepala. Kenyataannya, David hanya ada untuk mencegah Zenon menimbulkan kekacauan. Kenyataannya, dia juga tidak mempedulikan hal ini. Satu-satunya tugasnya adalah berkontribusi pada perdamaian Star Kingdom. Di halaman, sekelompok wanita sedang berlatih keras. Dengan dukungan sumber daya yang tidak terbatas, ditambah dengan ajaran Celeste, mendiang Sovereign Ranker, kekuatan semua orang juga meningkat stabil. David sangat senang melihat pemandangan yang begitu membahagiakan. Setelah dia membuka panel sistem, matanya berbinar. Dia telah mengumpulkan 10 juta poin mewah. Alba dan Marley melakukan pekerjaan yang baik dalam mengeluarkan uang. Sumber daya yang mereka kumpulkan seharusnya bisa ditumpuk menjadi gunung sekarang. Dengan 10 juta poin yang melimpah, dia dapat memperbarui cloning ke level berikutnya. Setelah meningkatkan, dia bisa memanggil klon lain. Tidak sulit untuk meningkatkan level skill. David mengklik langsung tanda plus di belakang cloning dan sebuah jendela pop-up seperti biasa. Ia meminta tuan rumah untuk mengonfirmasi peningkatan. Setelah mengklik konfirmasi, David meningkatkan cloning ke level berikutnya. Ini sangat mudah. Itu tidak merepotkan seperti meningkatkan kekuatannya. Sekarang, David hampir bisa memanggil 3 klon. Jika dia memasukkan formulir utamanya, akan ada 4 prapasial dewa. Pada saat yang sama, ini adalah batasnya. Dia tidak bisa terus meningkatkan kekuatannya atau mengkloning lagi kecuali dia pergi ke peradaban yang lebih tinggi. Untuk saat ini, David tidak punya niat melakukan hal tersebut. Dia masih mengumpulkan sumber daya. Sekarang, dia bersiap untuk pergi ke Sekte Warna-Warni untuk menyelesaikan apa yang dia berjanji pada Nova dan mencari tahu rahasia area terlarang di sekte tersebut. Setelah ini, saatnya kembali ke bumi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, David melangkah ke celah luar angkasa dan menuju ke Sekte Warna-Warni. Dengan kecepatannya di ruang 8 dimensi, dia bisa mencapai iridescent benua segera. Eira dan adiknya pergi ke Gua Kares di bawah kawasan terlarang. Ini adalah bagian paling rahasia dari kawasan terlarang. Kecuali mereka berempat, semua orang yang datang ke sini sebelumnya menghilang. Di antara mereka ada Grandmaster Nova, kepala Sekte Warna-Warni saat ini. Tidak ada yang tahu bagaimana atau mengapa para orang suci itu menghilang. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2042. Meskipun Sekte Warna-Warni hanya menerima perempuan, mereka tidak akan menghentikan murid dari menikah dan mempunyai anak. Kecuali tokoh-tokoh terkenal seperti 7 pendeta tinggi dan 7 peri, murid perempuan lainnya hanya bisa menikah dan memiliki anak setelah kekuatan dan status mereka mencapai tingkat tertentu. Namun, setelah menikah, mereka tidak bisa membawa anggota keluarganya ke Sekte Warna-Warni dan hanya bisa menetap di luar sekte tersebut. Jika mereka melahirkan anak perempuan tersebut dapat bergabung dengan Sekte Warna-Warni, jika laki-laki hanya bisa bergabung dengan sekte lain. Laki-laki tidak diizinkan tinggal di Sekte Warna-Warni. Karena itu, beberapa kota besar di luar Sekte Warna-Warni sebenarnya adalah kompleks untuk anggota anggota sekte. Keluarga Nova, keluarga Dream, menguasai salah satu kota ini. Hanya setelah dia menjadi kepala, barulah dia mendapatkan lebih banyak sumber daya keluarga, yang memungkinkan keluarga impian berkembang perlahan. Begitu Nova kehilangan posisinya, status keluarganya akan drastis melemah. Keluarga lain bisa datang dan mencuri manfaat yang dialokasikan untuk keluarga kapan saja. Inilah sebabnya Nova selalu berhati-hati, karena dia mendukung seluruh keluarga Dream sendirian. Jumlah anggota di kompleks keluarga Sekte Warna-Warni lebih banyak dari 10 kali lipat jumlah murid Sekte Warna-Warni. Itu adalah masyarakat yang sangat besar. Di Gua Kares di bawah kawasan terlarang, Eira dan saudara perempuannya datang ke sana tepi kolam dingin dengan ekspresi bersemangat. Ada asap di atas kolam yang dingin, dan orang tidak dapat melihat apa yang ada di dalam air. Struktur yang tampak sederhana ini menyembunyikan rahasia besar. Bahkan Sid, ketua sebelumnya dari Asosiasi Orang Suci, atau Zenon, pembangkit tenaga listrik yang kekuatannya telah mencapai puncak alam ini, tidak bisa mengenali apa yang ada di dalam kolam. Itu karena susunan ini bukan milik Star Kingdom. Sebaliknya, itu berasal dari peradaban yang jauh lebih tinggi. Arai 9 naga langit. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat susunan ini sangatlah berharga.
Ada 9 naga emas 5 cakar di 9 pilar batu. Namun, naga-naga itu tidak terukir. Sebaliknya, jiwa 9 naga emas 5 cakar tersegel pada naga-naga itu. Naga emas bercakar 5 adalah salah satu monster galaksi teratas di dunia rantai makanan binatang galaksi di alam semesta. Galaksi binatang di sebelah Bima Sakti hanya berisi binatang galaksi tingkat bawah. Dibandingkan dengan naga emas cakar 5, perbedaannya mirip, yaitu warga sipil dan keluarga kerajaan. Kesenjangan antara identitas mereka merupakan jurang yang tidak dapat dijembatani. Binatang galaksi seperti naga emas cakar 5 dilahirkan dengan penindasan saat menghadapi monster galaksi biasa. Seseorang harus membunuh 9 naga emas cakar 5 dan menghilangkan jiwa mereka membuat arai 9 naga langit. Orang hanya bisa membayangkan betapa sulitnya hal ini. Adapun bahan lainnya, tidak ada keraguan betapa berharganya segala sesuatunya. Jika seseorang ingin membuat arai 9 naga langit, itu mungkin tidak akan terjadi mungkin jika seseorang menggunakan semua yang ada di Star Kingdom. Ini adalah susunan yang bahkan bisa menyegel langit, tapi sekarang, digunakan untuk menyegel kolam kecil yang dingin. Setelah keempat saudari itu sampai di tepi kolam yang dingin, mereka berlutut di depan pada saat yang sama tanpa ragu-ragu. Kakak perempuan tertua Marin berkata dengan penuh semangat, "Tuan, tugas yang Anda berikan kepada kami, para budak, akan segera selesai. Anda hanya selangkah lagi untuk bangun kembali dan membawa kami kembali ke rumah. Mereka yang pernah memfitnah dan menyakiti Anda akan dihukum. Kita sudah mempersiapkannya terlalu lama dan menunggu terlalu lama untuk hari ini." Saat dia mengatakan itu, Marin mulai menangis. 3 lainnya tidak lebih baik. Satu-satunya alasan mereka ada adalah untuk membawa kembali guru yang mereka sebutkan hidup setelah disegel di bawah kolam dingin. Arai 9 naga langit dapat menyegel segalanya, bahkan tubuh dan jiwa seseorang yang terluka parah hingga berada di ambang kematian. Setelah disegel, kondisinya tidak memburuk. Dalam sementara itu, orang-orang di luar masih bisa memikirkan cara untuk menyembuhkan mereka. Inilah keunikan dari arai 9 naga langit. Tentu saja, tidak semua orang bisa membuat arai 9 naga langit. 9 jiwa naga sudah cukup untuk menghentikan banyak orang, apalagi bahan lainnya. Tuan, saya sangat senang. Akhirnya kita bisa kembali ke kehidupan yang kita jalani, Eira terisak. Tuan, saya menantikan hari di mana kita bertemu lagi. Meskipun banyak waktu telah berlalu, kamu masih begitu jelas dalam pikiranku. Masih bersama si Binwang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2043. Bahkan suaramu terdengar di telingaku berkali-kali. Keempat saudari itu berlutut di tepi kolam yang dingin. Mereka terus berbicara tentang betapa mereka merindukan tuan mereka di masa lalu bertahun-tahun. Jika orang luar mendengar apa yang mereka katakan, mereka pasti akan terkejut dan tercengang. Itu karena mereka menyebut diri mereka budak. 4 tetua orang suci sejati yang bereputasi baik dari sekte warna-warni adalah seseorang budak. Jika berita ini menyebar ke dunia luar, semua orang pasti akan ternganga. Siapa lelaki ini? Siapa yang bisa memperlakukan 4 orang suci sejati sebagai budak? Satu hal yang pasti, Star Kingdom tidak memiliki karakter seperti itu. Bahkan jika mereka adalah orang suci-suci, mustahil bagi mereka untuk secara sukarela memiliki 4 orang suci sejati rela menjadi budak mereka. Faktor yang paling mengejutkan adalah mereka begitu setia. Mereka telah mempersiapkan diri selama jutaan tahun untuk tugas yang diberikan kepada mereka. Pembentukan sekte warna-warni sebenarnya dilakukan untuk membantu mereka mengumpulkan berbagai fisik yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Eira dan saudara perempuannya tidak membangun arai 9 naga langit ini. Mereka tidak cukup kuat untuk melakukannya. Yang disebut tuan mereka, Azul Feather, adalah orang yang menghabiskan semua upaya untuk membangunnya. Saat itu, ketika kelompok beranggotakan 5 orang datang ke Star Kingdom, Azul terluka parah dan hari-harinya tinggal menghitung hari. Namun, dia tidak bisa pulang ke rumah karena terlalu jauh. Untuk menjamin kelangsungan hidupnya, dia mengerahkan seluruh energinya untuk menyiapkan ini. Setelah menyelesaikan arai 9 naga langit, Azul memberikan tugas kepada 4 saudara perempuan dan menyegel dirinya dalam barisan. Dia hanya akan bangun lagi setelah mereka menyelesaikan tugasnya. Para orang suci yang menghilang di sekte warna-warni semuanya dibawa ke sini oleh Eira dan lainnya untuk dijadikan sebagai kuali dan mendedikasikan segalanya untuk Azul. Dengan kata lain, semua orang ini sebenarnya sudah mati. Namun, kematian seorang Sein di dalam arai 9 naga langit tidak akan dirasakan oleh dunia luar dan tidak akan menyebabkan kejadian hari kiamat. Arai 9 naga langit sangat kuat. Jika ia bisa menutup langit, apalagi yang tidak bisa disegelnya. Tugas Azul untuk para suster adalah mengumpulkan 10 fisik teratas untuk kuali, kembangkan mereka menjadi orang suci, dan kemudian bawa ke 9 arai naga langit. Kemudian, para suster harus melemparkan korbannya ke dalam kolam yang dingin dan membiarkan Azul menyerap kekuatan mereka saat dia masih tertidur. Ketika Azul selesai menyerap 10 fisik teratas untuk kuali, dia akan bangun. 9 fisik lainnya telah dikumpulkan, dan mereka genap mengumpulkan 2 atau 3 fisik tertentu, tetapi sangat sulit untuk menemukan tubuh memikat yang paling langka.
Sekarang tubuh yang memikat telah berhasil dikembangkan ke Saint Realm, Azul akhirnya bisa bangun dan kembali setelah dia menyerapnya. Keempat saudara perempuan itu tidak sabar menunggu. Mereka tidak sabar untuk melemparkan Lorraine ke kolam yang dingin dan membiarkan tuan mereka menyerap dia. Namun, kekuatan mereka tidak hanya turun satu tingkat, berubah dari orang suci sejati hingga pra orang suci, tetapi tubuh mereka juga berada dalam kondisi yang sangat lemah. Saat Lorraine melangkah ke Saint Realm, dia bukan lagi seekor semut belas kasihan orang lain. Kedua saudari ini pernah menghadapi perlawanan keras kepala sebelumnya. Namun, pada saat itu, mereka adalah orang suci sejati, jadi tidak peduli seberapa kerasnya mereka melawan, mereka hanyalah semut yang mencoba mengguncang pohon. Namun, kali ini keadaannya sedikit berbeda. Jika terjadi kecelakaan, hasilnya mungkin akan gagal. Mereka telah mempersiapkannya selama jutaan tahun, jadi para suster tidak mau menerima risiko sekecil apapun. Oleh karena itu, untuk menghindari kecelakaan, mereka hanya dapat bertindak setelah pulih. Bahkan jika keempat orang suci sejati secara kolektif kembali ke Presine, selama mereka pulih, mereka akan mampu mengalahkan Lorraine yang baru saja melangkah ke Saint Realm. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2044. Keempat saudara perempuan itu masih berbicara tentang betapa mereka merindukan tuan mereka seperti orang yang berada di kolam dingin bisa melontarkan amarahnya. Meskipun kolam yang dingin dipenuhi asap dan situasi di dalamnya bisa tidak terlihat dengan jelas, seseorang dapat mencium bau darah yang menyengat dan kebencian yang mengerikan begitu seseorang mendekat. Inilah yang tersisa setelah puluhan orang suci meninggal. Seseorang harus tahu bahwa para orang suci telah diakui oleh surga, begitu pula mereka bisa hidup selama langit dan bumi, dan bersinar bersama matahari dan bulan. Ketika para senior dari Sekte Warna-Warni baru saja menerobos ke Saint Realm, mereka bersemangat tinggi dan siap menunjukkan bakat mereka, tetapi pada akhirnya, mereka menjadi korban demi kebangkitan Azul. Sekte yang mengolahnya dengan hati-hati memiliki motif tersembunyi. Orang hanya bisa membayangkan betapa besarnya kebencian dan kebencian yang dimiliki setiap hati mereka ketika mereka berada di ambang kematian. Eira dan saudara perempuannya tidak merasa bersalah atas kematian murid Sekte Warna-Warni sama sekali. Untuk membangunkan tuan mereka bahkan akan menyerahkan nyawa mereka sendiri, biarlah sendirian yang lain. Waktu terus berjalan. Keempat saudari itu memiliki banyak hal untuk diberitahukan kepada tuan mereka, tetapi mereka juga mengetahuinya bahwa sekarang bukan waktunya. Mereka bisa bernostalgia perlahan setelah tuan mereka bangun. Yang terpenting sekarang adalah memulihkan tubuhnya dan menyelesaikan langkah tugas yang terakhir. Saat mereka berempat hendak bangun dan mengasingkan diri, sebuah suara terdengar di gua Kares. "Tuan, apa yang kamu lakukan?" Eira dan saudara perempuannya terkejut. Ini adalah bagian paling terlarang dari area terlarang, dan tidak ada seorang pun yang berada di sana diperbolehkan masuk. Jadi mengapa mereka mendengar suara orang lain di sini? Keempatnya melihat suara itu pada saat bersamaan dan melihat sosok yang cantik berdiri di pintu masuk. Itu adalah Lorraine, yang baru saja berpisah dengan mereka. Saat ini, Lorraine sedang mengenakan gaun kasa berwarna hijau dan penampilannya menggoda sosok itu bisa terlihat samar-samar di bawahnya. Ditambah dengan energi khusus yang dipancarkan oleh tubuh yang memikat setelah matang, pria normal akan tergila-gila padanya setelah melihatnya. Kemunculan Lorraine yang tiba-tiba adalah ekspektasi keempat saudari itu. Untuk sesaat, mereka semua terdiam. Mereka sudah merasa bersalah, dan sekarang mereka bertemu dengan orang yang terlibat, jadi mereka terdiam untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, Marin sadar dan bertanya dengan ekspresi yang tidak wajar, "Elorica, kenapa kamu ada di sini?" "Tuan, Anda telah berkorban begitu banyak untuk saya, jadi saya khawatir keselamatan Anda. Sekarang aku bisa mengendalikan kekuatanku yang meroket dengan lebih baik, aku ingin melihat bagaimana kabarmu." "Pada saat yang sama, saya ingin datang dan terima kasih atas kerja kerasmu," jawab Lorraine dengan tenang. Para suster tidak dapat mendengar ada yang salah dari ekspresi dan nada bicaranya. Keempat orang yang sadar kembali juga untuk sementara merasa lega. Jadi bagaimana jika Lorraine ada di sini? Dengan pengetahuan gadis ini, mustahil baginya untuk mengetahui rahasianya arai 9 naga langit, belum lagi tugas kita. Keempat saudari tersebut secara kolektif percaya bahwa Lorraine memang datang mengunjungi mereka. Lagi pula, gadis ini selalu memberi mereka kesan bahwa sebenarnya dia tidak licik sama sekali. Dia adalah tipe orang yang akan membantu penculiknya menghitung uang tebusan setelah dia diculik. Para suster tidak akan menganggap serius orang seperti itu sama sekali. "Lori, kamu baik sekali karena peduli dengan keselamatan kami. Kami tidak membayar mahal harga untuk Anda sia-sia, tapi jangan khawatir, kami baik-baik saja. Karena kami memilih untuk melakukan itu, kami cukup percaya diri pada diri kami sendiri. Hanya saja kami sedikit lemah, tapi kami akan pulih sepenuhnya setelah istirahat sejenak," Eira menghibur. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2045. Itu bagus. Jika Anda menderita luka fisik yang parah demi saya, bagaimana saya bisa beristirahat mudah?
Aku khawatir aku akan hidup dalam rasa bersalah selamanya, kata Lorraine dengan sungguh-sungguh. Suasana di dalam gua Kares menjadi harmonis. Eira dan saudara perempuannya memandang Lorraine dan menyesali kekuatan yang memikat. Mereka belum pernah melihat tubuh dewasa yang memikat sebelumnya. Lorraine sebelumnya sudah memiliki kecantikan yang tiada taraf. Sekarang dia telah menjadi orang suci dan tubuhnya yang memikat telah matang. Dia telah meningkat tidak hanya satu tingkat. Wanita seperti itu tidak mau kalah. Dia bahkan bisa mengalahkan beberapa dewi tingkat tinggi di kampung halaman saudara perempuannya, apalagi Star Kingdom. Jika guru melihat Lorraine, dia pasti akan menyukainya. Sangat disayangkan bahwa dia adalah yang terakhir dari 10 fisik yang dibutuhkan, dan juga yang paling penting. Lorraine ditakdirkan untuk dikorbankan sebagai imbalan atas kebangkitan guru. Ketika guru bangun, Lorraine sudah berubah menjadi tumpukan tulang kering. Keduanya ditakdirkan untuk tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu. Lori, kita akan hidup dalam pengasingan untuk memulihkan diri dan memulihkan diri. Kamu harus keluarlah dulu dan biasakan diri menjadi orang suci. Eira meminta Lorraine pergi. Memulihkan tubuh mereka adalah hal terpenting bagi mereka saat ini. Tuan, pergi dan pulihkan. Saya akan menjaga Anda untuk memastikan keselamatan Anda, Lorraine menjawab. Jawabannya kembali mengejutkan keempat saudari itu. Jelas sekali, mereka tidak menyangka Lorraine akan menolak. Ini adalah pertama kalinya Lorraine tidak menaati mereka. Saat itu, dia akan melakukan apapun yang diperintahkan padanya. Lori, kami tidak membutuhkanmu untuk menjaga kami. Ini adalah area bagian terlarang sekte Iridescent. Tidak ada yang akan datang ke sini, dan orang luar pun datang tidak diperbolehkan masuk juga. Kamu harus keluar dulu. Kami akan menemuimu setelah kita sudah selesai. Kali ini kakak tertua Marin yang berbicara. Dia membuat dirinya sangat jelas. Dia tidak ingin Lorraine tinggal. Tentu saja Lorraine tidak bodoh, dan dia mengerti. Namun, dia tidak tergerak sama sekali. Nyonya Marin, saya murid Anda, jadi saya jelas bukan orang luar. Saya cukup penasaran setelah pertama kali memasuki tempat ini, jadi ingin melihat di sekitar sini. Anda harus hidup dalam pengasingan untuk pulih. Jangan khawatir tentang aku, kata Lorraine lembut. Eira dan adiknya mulai menanggapi hal ini dengan serius. Lorraine telah melanggar perintah mereka 2 kali berturut-turut. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ada apa dengan gadis ini? Apakah dia memperhatikan sesuatu? Mustahil, keempatnya segera menepis gagasan ini. Arai 9 naga langit bukan dari kerajaan bintang, jadi bagaimana bisa seorang gadis dari peradaban tingkat rendah beritahu apa itu? Bagaimanapun, bahkan jika dia melihat arai 9 naga langit, bagaimana bisa dia tahu ada manusia di bawahnya? Lori, aku akan mengatakannya lagi. Kamu harus pergi sekarang, dan kita tidak membutuhkan siapapun untuk pergi jaga kami, tegas Eira lagi. Nyonya Eira, izinkan saya tinggal di sini dan melihat-lihat. Saya penasaran mengapa ada tempat ini didirikan di bagian paling terlarang dari area terlarang, Lorraine menolak lagi. Di saat yang sama, matanya mulai mengamati gua Kares. Ada 9 pilar batu besar dengan naga yang hidup di atasnya. Di tengah gua Kares terdapat kolam dingin berasap yang memancarkan kuat bau darah. Bersamaan dengan rantai yang menghubungkan pilar ke kolam dingin, semuanya tampak begitu menakutkan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2046. Lorraine punya firasat bahwa rahasia yang ingin dia ketahui ada di baliknya kolam dingin. Dia tidak akan pergi sampai keraguan di hatinya teratasi. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia akan berada dalam kegelapan selamanya. Prestasi guru-gurunya buruk sekarang, dan begitu mereka pulih, dia mungkin tidak akan mengalami hal itu lagi menjadi lawan mereka meskipun dia sekarang adalah seorang Saint. Saat itu, dia hanya bisa bergantung pada belas kasihan orang lain. Oleh karena itu, inilah satu-satunya kesempatannya. Lorraine tidak hanya cantik, tetapi dia juga memiliki IQ yang tinggi sejak dia masih kecil. Jika tidak, Stan dan Clinton, pewaris dari 2 keluarga terkemuka di dunia ibu kota, tidak akan terpesona olehnya dan buru-buru pergi setelah melakukan penunjukan 10 tahun. Saat itu, generasi tua ibu kota hanya punya 2 kata Lorraine. Luar biasa tiada taranya. 2 kata itu menggambarkan lebih dari sekedar penampilannya. Seorang wanita, betapapun cantiknya dia, tidak akan layak mendapatkan kata-kata jika dia tidak pintar, bahkan jika dia sebanding dengan peri. Namun, Lorraine sangat pandai mengetahui kapan harus bersikap bodoh dan kapan harus bersikap menunjukkan kecerdasannya. Ketika dia bergabung dengan sekte warna-warni untuk pertama kalinya dan memperoleh keempatnya orang tua yang memiliki reputasi baik sebagai gurunya, dia mengemas dirinya sebagai seorang yang tidak berpengalaman gadis baik yang juga cuek dan manis. Dia akan mematuhi keempat gurunya dan tidak pernah mengajukan keberatan. Sekarang, dia merasa waktunya telah tiba, jadi dia mengutarakan pikirannya tanpa keraguan. Harus dikatakan bahwa pengaturan waktu Lorraine tepat. Tak lama setelah dia berpisah dengan keempat gurunya, dia mengikuti mereka masuk rahasia. Keempat saudari itu akhirnya menyadari betapa seriusnya masalah ini.
Gadis ini pasti tahu sesuatu. Jika tidak, dia tidak akan terus melanggar perintah kita. Lori, ini adalah tempat paling penting di sekte warna-warni. Tanpa kita izin, tidak ada yang bisa masuk, termasuk Anda. Aku perintahkan kamu pergi sekarang. Ini kesempatan terakhirmu, jadi kuharap kau memanfaatkannya, kata Ursa. Nyonya Ursa, saya tidak ingin pergi, jawaban Lorraine sederhana dan jelas. Dia masih menolak. Apakah kamu akan melanggar perintah gurumu? Kamu pikir begitu mandiri sekarang karena kamu adalah orang suci? Tahukah Anda bagaimana Anda bisa mencapainya ranah saat ini? Kami berempat membayar mahal untuk itu. Apakah Anda akan membayarnya kembali kita seperti ini? Apakah kamu ingin mengkhianati kami dan membuat kami marah? Setelah Ursa selesai berbicara dalam satu tarikan napas, dia terengah-engah. Tubuhnya sudah sangat kelelahan dan sekarang dia sangat marah pada Lorraine. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan kondisi fisiknya semakin memburuk. Tiga lainnya juga menatap Lorraine. Mata mereka penuh rasa tidak percaya. Mereka masih tidak mengerti bagaimana seorang gadis kecil yang tidak berpengalaman dari peradaban tingkat rendah mendapat keberanian untuk tiba-tiba menghadapi mereka secara terbuka. Siapa yang memberinya keberanian? Jika tubuh mereka sudah pulih dan mereka tidak takut akan kecelakaan apapun, mereka akan mengambil tindakan untuk menaklukkan Lorraine dan melemparkannya ke dalam kolam dingin untuk diserap guru sehingga tugas mereka dapat diselesaikan. Nyonya Ursa, bukankah Anda membesar-besarkan masalah ini secara berlebihan? Saya tahu itu semua yang kumiliki sekarang dianugerahkan oleh kalian berempat, dan aku juga sangat berterima kasih padamu. Tapi aku hanya penasaran dan ingin tinggal melihat-lihat di tempat ini. Apa yang istimewa dari tempat ini? Bagaimana aku tidak menaatimu? Bagaimana aku mengkhianatimu? Anda dapat membayar begitu banyak untuk saya, bahkan dengan mengorbankan tubuhmu sendiri, tapi kamu tidak membiarkanku tinggal. Mengapa demikian? Lorraine mengalihkan pandangannya dan menatap gurunya, wajahnya menunjukkan keraguan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2047. Kata-kata ini membuat keempat saudara perempuan itu bingung untuk sementara waktu. Suasana gua kar hening beberapa saat. Kakak keempat, Giada, yang tidak pernah berbicara, memecah kesunyian dan bertanya, Lori, bisakah kamu memberitahuku kenapa kamu melakukan ini? Benarkah itu karena kamu penasaran? Apakah kamu akan melanggar perintah gurumu karena ini? Tahukah kamu betapa patah hati kami jika kamu melakukan ini? Apakah itulah ya, Tuan, saya tidak ingin melakukan ini, tetapi saya hanya berpikir begitu karena Anda bersedia berkorban begitu banyak untukku, kamu juga tidak boleh menyembunyikan rahasia apapun dariku, jawab Lorraine. Kami tidak sengaja menyembunyikannya darimu, tapi sekarang bukan waktunya. Kapan saatnya tiba, kami pasti akan memberitahu Anda semua rahasia kami. Bagaimanapun juga, kamu memang begitu penerus kita, benarkah? Waktu ketika kamu akhirnya memutuskan untuk memberitahuku juga adalah waktu yang tepat waktunya bagiku untuk melepaskan tubuhku yang memikat, kan? Kata-kata Lorraine seperti sambaran petir yang tiba-tiba. Itu terdengar di benak dari empat saudara perempuan, membuat mereka pusing. Mereka semua memandang Lorraine dengan mata tidak percaya. Bagaimana dia bisa mengetahui kebenaran masalah ini? Tidak ada orang luar yang mengetahui rahasia ini, kecuali keempat saudara perempuan itu. Namun, Lorraine membeberkannya dalam satu kalimat. Kamu. Apa yang kamu bicarakan? Lori, kenapa kamu punya ide seperti itu? Apa yang Anda maksud dengan menyerahkan tubuh memikat Anda? Kami, sebelum Giada dapat berbicara, Lorraine menyela. Kamu tidak perlu membuat alasan untuk menipuku lagi. Aku tahu kamu menginginkan tubuhku yang memikat. Mengenai alasannya, saya tidak tahu, tapi menurut saya seharusnya rahasianya tersembunyi di bawah kolam yang dingin. Sekarang setelah semuanya terungkap, dia juga tidak ingin terus berpura-pura. Dia akan bertanya langsung atau mencari tahu sendiri. Lorraine tahu karena gurunya saat ini melemah, inilah dia satu-satunya kesempatan. Dia tidak akan mendapat kesempatan lagi jika melewatkan ini. Dia bahkan mungkin akan dirugikan jika dia melakukannya. Eira dan saudara perempuannya memandang Lorraine seolah ini pertama kalinya mereka melihat bertemu dengannya. Mereka tidak mengerti bagaimana gadis yang penurut, bijaksana, murni, dan naif menjadi seperti ini. Apakah dia hanya berpura-pura? Seorang gadis kecil seperti dia berhasil membohongi kami, empat wanita tua yang telah hidup selama jutaan tahun. Tentu saja, itu juga karena mereka sama sekali tidak memperhatikan Lorraine. Di mata mereka berempat, seorang gadis muda seperti Lorraine, yang lahir di peradaban level rendah, bisa dimanipulasi sesuka hati. Dia akan sangat bersyukur memiliki mereka sebagai gurunya, jadi bagaimana dengan mereka meragukannya? Ketika para suster mengumpulkan jenazah lainnya, korban lainnya akan mulai melawan dengan sekuat tenaga setelah mereka mengetahui kebenarannya. Namun, pada saat kritis terakhir ini, Lorraine tiba-tiba mulai mempertanyakan mereka. Astaga, Lori, siapa yang memberitahumu hal ini? Kakak tertua Marin bertanya sambil menghela nafas. Nyonya Marin,
Saya berasal dari peradaban tingkat rendah, dan saya dibawa ke sini Nona Eira bahkan sebelum saya tiba di Sekte Warna-Warni. Oleh karena itu, saya sudah menghubungi sangat sedikit anggota Sekte Warna-Warni. Jadi menurut Anda, siapa yang diberitahu aku ini? Selain Anda, 4 tetua ternama, siapa lagi yang mengetahui rahasia ini daerah terlarang? Lorraine tidak menjawab melainkan bertanya pada pihak lain. Kapan kamu mengetahuinya? Ketika Anda mengatakan bahwa Anda akan menggunakan teknik terlarang untuk membantu saya berkembang kekuatan saya. Setelah Lorraine selesai menjawab, dia melanjutkan tanpa menunggu Eira menjawab, saya sangat sadar diri. Bahkan Celeste, yang tumbuh bersama Anda, tidak bisa menerima perlakuan seperti itu. Jadi kebajikan dan kemampuan apa yang saya miliki untuk menjadikan Anda mengorbankan dirimu untuk membantuku? Lalu, aku ingat Celeste pernah memberitahuku bahwa kita berdua memiliki fisik yang sama, jadi aku berani menebak itu kamu hanya menginginkan tubuhku yang memikat. Bagi Celeste dan saya, kami hanyalah alat. Namun, aku tidak tahu kenapa Celeste, yang telah berada di sini selama bertahun-tahun, ada di sini ditinggalkan oleh kalian semua. Saya membutuhkan Anda semua untuk menjelaskan hal ini kepada saya. Gua Kares kembali sunyi. Keempat saudara perempuan itu sedang melihat ke arah Lorraine. Lorraine menoleh tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Kedua belah pihak kemudian melanjutkan kontes menatap. Harus kukatakan, Lori, kamu adalah wanita terpintar yang pernah kutemui. Kamu memahami situasinya lebih baik dari siapapun. Ketika tiba waktunya untuk bersembunyi, kamu bersembunyi baik dan tidak menunjukkan kekurangan apapun. Anda juga tahu cara mengekspos diri Anda di waktu yang tepat. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2048. Akan berakibat fatal bagi Anda jika Anda melakukan ini lebih awal atau lebih awal nanti, puji Marin tanpa ragu. Terima kasih atas pujiannya. Sekarang setelah Anda mengetahui segalanya, saya mungkin juga akan begitu baiklah beritahu Anda bahwa yang kami butuhkan memang tubuh yang memikat. Bahkan lebih dari itu, kita membutuhkan tubuh Sein yang memikat. Marin tidak menyembunyikan kebenaran lagi. Lalu kenapa kamu menyerah pada Celeste? Dia adalah mendiang Sovereign Ranker, jadi dia tidak jauh dari menjadi orang suci. Jauh lebih mudah untuk melatihnya daripada aku, Lorraine bertanya dengan curiga. Kami menyerah pada Red karena tubuh memikatnya telah rusak dan hilang nilainya, jadi itu sebabnya kami mentransfer energi kami kepada Anda. Tubuh memikat Celeste telah rusak, Lorraine tiba-tiba mengerti. Tidak heran keempat guru mengirim Celeste ke dalam gua es. Sepertinya dia kehilangan nilainya, tapi siapa yang merusak tubuh Celeste yang memikat? Dia harus melakukannya dengan seorang pria untuk merusak tubuhnya yang memikat, bukan? Pria mana yang cukup beruntung disukai oleh Celeste? Siapa yang membuat Celeste tidak segan-segan melanggar perintah gurunya bahkan mengorbankan dirinya sendiri? Lorraine memutar otaknya dengan cepat. Tidak ada keraguan bahwa tubuh Celeste yang memikat masih utuh sebelumnya menjalankan misinya. Jika tidak, dengan kemampuan keempat guru, mereka akan mengetahui itu sudah lama sekali. Setelah menjalankan misi, tubuh memikatnya rusak. Kalau begitu, ini pasti terjadi selama pelaksanaan misi, jadi dia ditemukan segera setelah dia kembali. Siapa orang ini? Apakah itu? Lorraine tiba-tiba teringat seseorang. Mustahil. Tidak mungkin itu dia. Bagaimana kabarnya? Tentu saja tidak. Lorraine dengan hati-hati mengingat perjalanan ke Star Kingdom bersama Celeste. Dia sepertinya selain Amadi, kepala muda Star Mansion, satu-satunya pria lain adalah David. Ibu Amadi dan Celeste adalah teman baik. Memang seharusnya begitu mustahil karena Amadi dan Celeste berasal dari generasi yang berbeda. Oleh karena itu, hanya David yang tersisa. Tiba-tiba, Lorraine teringat. Suatu kali, dia bertemu Celeste dan David pada saat yang sama dan Celeste wajahnya memerah ketika dia melihat David. Meskipun itu hanya sesaat, dan orang biasa mungkin tidak menyadarinya, Lorraine yang telah melihatnya. Saat itu, dia sedikit bingung. Memikirkannya sekarang, dia menyadari bahwa keduanya berselingkuh saat itu. Kalau tidak, dengan kekuatan dan identitas Celeste, mengapa dia tersipu? Ketika dia memikirkan hal ini, Celeste tahu bahwa kasus ini telah ditutup. Davidlah yang merusak tubuh memikat Celeste, tapi yang membingungkan Lorraine mengatakan bahwa David hanyalah seorang pemula yang abadi, begitupun dia berbakat, mengapa Celeste jatuh cinta padanya? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2049. Cerita tak dikenal macam apa yang terjadi di sini. Titik. Lorraine sangat pintar. Tak heran bahkan seorang wanita tua seperti Marin, yang telah hidup jutaan tahun, memujinya. Tidak semua orang bisa membuat analisis yang akurat hanya dengan mengandalkan beberapa kata dari Marin serta sedikit petunjuk yang mereka ketahui. David memang merusak tubuh Celeste yang memikat. Namun, hal itu tidak terjadi secara sukarela, dan dia terpaksa melakukannya. Namun, detail ini tidak lagi penting. Merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa kerusakan tubuh yang memikat hampir menyebabkannya tugas kakak gagal. Untungnya, mereka menemukan tubuh lain yang memikat.
Jika tidak, nasib Celeste akan jauh lebih buruk daripada dikirim ke gua es. Setelah Lorraine mengetahui inti permasalahannya, dia menjadi semakin marah. Kekesalannya terhadap David pun semakin besar. Dia bisa menerima wanita manapun kecuali dia. Fakta seperti itu membuat Lorraine yang angkuh tidak mampu menahan amarahnya. Apapun yang terjadi, dia harus bertanya langsung kepada David tentang hal ini. Jika tidak, Lorraine tidak akan bisa beristirahat dengan tenang meskipun dia meninggal. Kebencian semacam inilah yang memungkinkannya bertahan dalam teknik terlarang untuk waktu yang lama. Kalau bukan karena sosok David yang menertawakannya muncul di benaknya saat dia pingsan, Lorraine tidak akan pernah mampu menanggungnya. Setelah memikirkan semua ini dalam waktu yang sangat singkat, Lorraine melanjutkan, "Tuan, saya ingin tahu mengapa Anda menginginkan tubuh yang memikat. Jika memungkinkan, saya ingin memberikannya kepada Anda. Pada akhirnya, kamu tetaplah guruku dan kamu banyak berkorban untuk saya." Meski ada motif tersembunyi, aku tetap bersyukur. Eira dan saudara perempuannya saling berpandangan. Mereka tidak menyangka Lorraine akan mengatakan itu. Jika memungkinkan, mereka juga ingin mempertahankan Lorraine seperti yang dilakukan tuan mereka sangat menyayangi Lorraine setelah dia bangun. Sayangnya, mereka tidak berkesempatan tampil di waktu yang bersamaan. Lorraine tidak bisa memberikan apa yang mereka inginkan, dia juga tidak bersedia memberikan ke mereka. "Lori, kamu sudah membuktikan pada kami bahwa kami tidak salah padamu. Sayangnya, kamu tidak bisa memberikan apa yang kami inginkan," kata Marin sambil menggelengkan kepalanya. "Apa sebenarnya yang kamu inginkan?" Lorraine bertanya lagi. "Kami menginginkan segalanya tentangmu, termasuk hidupmu." Setelah Marin menyelesaikan kalimatnya, keempat saudari itu bertindak bersamaan. Dalam sekejap, mereka mengepung Lorraine, memotong jalan keluarnya. Meskipun mereka sangat lemah, mereka memiliki pengalaman bertempur. Terutama kakak tertua Marin dan kakak kedua Ursa. Keduanya adalah pernah menjadi orang suci sejati yang hanya tinggal satu langkah lagi untuk menjadi suci-suci. Pembangkit tenaga listrik seperti itu juga akan menjadi puncak para orang suci bahkan jika mereka menjatuhkan. Mereka akan tetap menjadi yang terkuat di antara para pra orang suci. Tentu saja, tidak dapat disangkal bahwa keempatnya sekarang sangat lemah tidak bisa mengerahkan banyak kekuatan. Meski begitu, menurut mereka, tidak ada masalah bagi mereka untuk bekerja sama untuk menghadapi Lorraine, Saint pemula yang belum sepenuhnya menguasai kekuatannya. Awalnya mereka takut akan terjadi kecelakaan. Oleh karena itu, mereka ingin menunggu sampai pulih sebelum pindah menjamin tingkat keberhasilan 100%. Sekarang setelah mereka terungkap, mereka tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Mereka hanya bisa mengorbankan Lorraine terlebih dahulu untuk membangunkan tuan mereka dan kemudian berpikir tentang pemulihan nanti. Ketika Lorraine mendengar jawaban Marin dan melihat tindakan tiga orang lainnya, dia menghela nafas dalam hati. Benar saja, situasinya seperti yang dia pikirkan. Mereka menginginkan hidupnya. Namun, apa yang akan mereka lakukan padanya setelahnya? Lorraine tidak tahu apa-apa. Mungkin dia masih terlalu berpengalaman. "Tuan, apakah kita benar-benar perlu bertarung satu sama lain seperti ini?" "Serius, saya sangat menghormati Anda, dan saya tidak ingin bertengkar dengan Anda. Bukankah ada solusi damai?" Lorraine bertanya dengan nada memohon. "Lori, mari menjadi guru dan murid di kehidupan selanjutnya. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan melakukannya mengajarimu dengan baik ketika saatnya tiba." Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2050. Adapun kehidupan ini, izinkan kami mencapainya tujuan kita, oke, tapi aku tidak ingin mati. Masih banyak hal yang harus aku lakukan. Lorraine menggelengkan kepala. Kalau begitu kita harus melakukannya sendiri, maaf. Setelah itu, keempat bersaudara itu menyerang Lorraine secara bersamaan. Para guru menyerang murid mereka pada saat yang sama, tanpa berusaha keras untuk membunuhnya. Mungkin hanya mereka yang melakukan hal ini. Pada saat ini, Lorraine tiba-tiba menunjukkan energi yang sangat dahsyat. Hanya para Saint yang memiliki hal ini. Seperti yang dikatakan Lorraine sendiri, dia belum ingin mati. Namun, keempat gurunya menginginkan dia mati. Karena itu, dia hanya bisa melawan gurunya. Lorraine tidak akan punya peluang jika Eira dan saudara perempuannya sudah pulih. Pada saat ini, keempatnya lemah, jadi hasil pertempuran ini sangat buruk tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, Lorraine memilih waktu yang tepat untuk pertarungan tersebut. Di dalam sekte warna-warni, Nova dengan cemas menunggu kedatangan David. Belum lama ini, dia mendapat kabar dari David yang mengatakan bahwa dia akan datang menyelidiki area terlarang. Area terlarang dari sekte yang selalu tersembunyi dalam kegelapan akhirnya mulai terungkap. Saat ini, Nova sangat gugup. Sebagai sekte kuno, tidak ada orang suci lain di sekte warna-warni dari 4 tetua yang memiliki reputasi baik. Hal ini tidak masuk akal dan tidak sehat. Yang lain menganggap murid sekte itu tidak cukup berbakat atau pekerja keras. Hanya Nova, yang telah mencari berbagai informasi tentang sekte tersebut, yang mengetahui alasannya. Banyak orang suci telah muncul sejak berdirinya sekte ini.
Namun, orang-orang itu akan pergi ke area terlarang untuk berlatih mengasingkan diri sebelum terobosan mereka dan tidak pernah keluar, atau dipanggil oleh para tetua yang memiliki reputasi baik setelah mereka menerobos dan kemudian tidak pernah keluar saat memasuki area terlarang. Singkatnya, semuanya mengarah ke area terlarang. Terlalu banyak rahasia yang terkubur di sana. Sekarang, rahasianya akan segera terungkap. Saat ini, boom boom boom. Serangkaian dentuman keras membuyarkan meditasi Nova. Apa yang telah terjadi? Dalam sekejap, Nova terbang ke angkasa. Dia melihat ke arah di mana suara keras itu baru saja terjadi. Apakah itu area terlarang? Segera, banyak sekali sosok muncul di langit. Jelas sekali, mereka juga mendengar suara itu tadi. Sekelompok anggota inti dengan cepat mendatangi sisi Nova. Nyonya mimpi, apa yang terjadi? Kenapa terdengar suara keras dari dalam daerah terlarang? Ya, kita semua mendengarnya. Apa terjadi sesuatu di area terlarang? Hanya 4 tetua yang memiliki reputasi baik dan Lorraine, kepala 7 tahun ini para pendeta tinggi, ada di dalam kan? Apa yang mungkin terjadi? Apakah seseorang masuk tanpa izin ke area terlarang? Tidak mungkin. Siapa yang berani melakukannya? Kenapa tidak? Harta karun yang tersembunyi di dalam gua es tidak diambil secara paksa dahulu kala dan keempat tetua yang memiliki reputasi baik bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu, tidak mengherankan jika seseorang masuk tanpa izin ke area terlarang. Semua orang mengutarakan pendapatnya satu demi satu. Jantung Nova berdetak kencang. Mungkinkah David telah membobol area terlarang dan melawan tetua yang memiliki reputasi baik? Mustahil. Menurut waktu, dia masih dalam perjalanan. Pokoknya, aku akan memeriksanya. Nova berteriak, semua senior sekte, ikuti saya ke area terlarang. Semuanya, kembalilah sekarang. Setelah berbicara, dia memimpin dan bergegas ke area terlarang dengan cepat. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2051. Para senior lainnya buru-buru mengikuti. Nova membawa para senior dari sekte warna-warni ke area terlarang untuk melihat apa telah terjadi. Bagaimana bisa ada suara seperti gempa di kawasan terlarang? Ini punya belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, 4 tetua Trusein yang bereputasi baik tinggal di sana, jadi tidak semua orang punya nyali untuk membobol area terlarang. Sekte warna-warni sangat besar. Oleh karena itu, terdapat jarak yang sangat jauh antara tempat tinggal para murid dan daerah terlarang. Pada saat ini, sekelompok orang masih dalam perjalanan dengan keraguan hati. Boom, boom, boom. Terdengar beberapa suara keras lagi. Rangkaian suara ini lebih keras dari sebelumnya. Seluruh sekte warna-warni bisa merasakan getaran kekerasan. Nova dan yang lainnya berhenti. Berdiri di udara, dia melihat ke area terlarang di depan dengan kaget. Dia kemudian melihat 5 sinar cahaya melesat ke langit, merobek keseluruhan area terlarang terpisah. Bahkan dalam jarak yang begitu jauh, seseorang dapat merasakan tekanan yang luar biasa. Itu jelas merupakan sesuatu yang hanya bisa dipancarkan oleh seorang Saint. Jelas sekarang bahwa seseorang mendobrak area terlarang dan masuk ke dalam bertarung dengan 4 tetua yang memiliki reputasi baik, dan itulah mengapa terjadi hal yang begitu besar keributan. Area terlarang bahkan terkoyak. Ayo pergi, Nova berteriak dan bergegas menuju area terlarang. Dia sudah menebak-nebak di benaknya. Orang yang tiba-tiba masuk ke area terlarang kemungkinan besar adalah orang tersebut David. Kecuali dia, tidak ada yang akan melakukan hal seperti itu. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan tidak ada yang berani memasuki kawasan terlarang. Mengenai alasan David datang lebih awal, Nova tidak tahu. Di atas sekte warna-warni, 5 sosok berdiri dengan bangga di kehampaan. Yang di tengah adalah Lorraine sedangkan 4 di luar adalah 4 saudara perempuan. Mereka mengepung Lorraine untuk mencegahnya melarikan diri. Karena semuanya sudah sampai pada titik ini, mereka harus memastikannya Lorraine tetap di sini, apapun risikonya. Jika tidak, mereka tidak akan dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh tuan mereka, dan tuan mereka tidak akan bisa bangun. Mereka berempat tidak akan pernah menerima ini apapun yang terjadi. Saat ini, Lorraine tampak babak belur dan kelelahan. Gaun kasa hijau tembus pandang di tubuhnya sudah robek, terlihat kulit putih dan lembut di bawahnya. Pria pasti ingin menyentuhnya saat melihatnya. Ada juga darah di sudut mulutnya dan baju kasa hijaunya juga diwarnai merah. Jelas sekali, dia menderita luka dalam yang serius. Payudaranya yang samar-samar terlihat naik turun dengan hebat, dan napasnya terengah-engah sangat cepat. Meski begitu, matanya dengan tenang memperhatikan keempat guru di sekitarnya. Keempat saudara perempuan itu tidak jauh lebih baik. Ada darah di sudut mulut mereka dan pakaian mereka juga rusak. Keempatnya memandang Lorraine, tapi mereka tidak tenang sama sekali. Sebaliknya, mereka tidak percaya. Seolah-olah mereka tidak percaya bahwa semua yang ada di depan mereka adalah nyata. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2052. Setelah beberapa ronde, mereka berempat tidak mendapatkan keuntungan apapun bahkan setelahnya padahal mereka bekerja sama.
Lorraine bukan lagi seorang prasein pemula yang baru saja memasuki Sein dunia. Sebaliknya, dia telah mencapai tahap pertengahan Sein. Sungguh sulit dipercaya. Hanya ada satu kemungkinan untuk hasil seperti itu. Artinya, energi yang dia serap ke dalam tubuhnya telah mencapai lebih dari 80% atau bahkan lebih. Sejauh yang mereka berempat tahu, saat teknik terlarang ini digunakan, orang-orang dalam barisan akan lewat jika mereka dapat menyerap 30% energinya. Jika mereka bisa menyerap 60%, mereka sangat bagus, dan jika mereka bisa menyerap 70%, mereka sangat berbakat. Jarang sekali menyerap lebih dari 80% energi secara langsung seperti yang dilakukan Lorraine. Dia bahkan tidak bisa digambarkan sebagai orang yang luar biasa. Dia adalah seorang jenius di antara para jenius mutlak dan monster di antara para monster. Orang seperti itu sangat langka bahkan di peradaban yang lebih tinggi, apalagi di kerajaan bintang. Dia akan menjadi bagian dari individu-individu yang sangat berbakat di puncak dan memiliki masa depan yang tidak terbatas. Target Eira dan saudara perempuannya untuk Lorraine adalah 30%. Selama dia bisa menyerap 30%, menghabiskan banyak energi untuk melakukan ini, teknik terlarang padanya tidak akan sia-sia. Bagaimanapun, Lorraine berasal dari peradaban tingkat rendah, dan 30% sudah termasuk dalam peradaban tingkat rendah tinggi untuknya. Namun ternyata performa Lorraine jauh melebihi ekspektasi mereka. Jika mereka mengetahui hal ini lebih awal, mereka akan menghentikan Lorraine lebih cepat. Dengan begitu, tidak akan ada banyak masalah saat ini dan para suster tidak dihalangi oleh Lorraine. Keempat saudari itu memandang ke arah Lorraine yang mereka kepung. Meski terkejut, mereka juga marah. Kapan terakhir kali mereka berempat terluka? Itu sudah terlalu lama, dan ingatan mereka sedikit kabur. Tidak hanya mereka terluka sekarang, tetapi mereka bahkan disakiti oleh muridnya. Baru saja, mereka melakukan teknik terlarang untuk meningkatkan kekuatan murid mereka. Sudah berapa lama sejak itu? Sekarang, mereka dilukai oleh murid yang telah mereka latih secara pribadi, sulit bagi siapapun untuk menerima situasi ini. Lori, kamu adalah wanita terbaik yang pernah kutemui selama ini di Kerajaan Bintang. Jujur saja, sangat jarang dan sulit untuk bisa bertemu seseorang sepertimu di peradaban level 7 ini. Jika kita tidak mempunyai tugas yang diberikan pada kami pasti akan memperlakukan Anda dengan baik dan membina Anda menjadi seperti itu, seseorang yang luar biasa, tapi sayangnya, waktunya tidak tepat. Kita ditakdirkan untuk itu tidak bisa melakukan ini. Marin memandang Lorraine dan berkata sambil sedikit menghela nafas. Terima kasih atas pujiannya, Nona Marin. Itu semua berkat kalian semua yang aku memiliki prestasi saya saat ini. Meskipun kita tidak bisa hidup berdampingan secara damai dan adil, satu pihak akan bertahan, aku tetap sangat berterima kasih padamu apapun hasilnya, jawab Lorraine. Dia menangkap pesan yang sangat penting dari kata-kata Marin. Pihak lain mengatakan bahwa dalam banyak zaman di Star Kingdom, dia adalah wanita terbaik yang pernah dilihat pihak lain. Arti kalimat ini sangat sederhana dan jelas. Keempat wanita itu bukan dari Star Kingdom tetapi dari tempat lain. Mungkinkah itu berasal dari peradaban yang lebih tinggi? Anda memiliki bakat luar biasa, kemauan yang kuat, dan wawasan yang baik tentang waktu. Anda tahu kapan harus menyembunyikan dan mengekspos diri Anda, kapanpun Anda harus melakukannya. Lebih-lebih lagi, Anda tidak ceroboh, dan dengan tambahan tubuh yang memikat, saya harus mengatakan kamu benar-benar luar biasa. Anda akan menjadi seorang jenius bahkan di kampung halaman kami, tapi sungguh disayangkan. Ursa juga demikian terkagum-kagum. Lorraine kini yakin bahwa keempat gurunya berasal dari peradaban yang lebih tinggi. Hal ini membuat hatinya tenggelam. Menghadapi 4 guru yang pernah menjadi orang suci sejati dan juga berasal dari peradaban yang lebih tinggi dari Star Kingdom, tidak dapat dihindari bahwa dia akan menjadi sedikit tidak berdaya bahkan ketika pihak lain berada pada kondisi terlemahnya. Itu tidak akan terjadi masalah jika dia memilih untuk menyerang pada waktu yang tepat. Tuan, Anda bukan dari Star Kingdom, benar. Kita berasal dari peradaban yang lebih tinggi yang jauh lebih kuat daripada Kerajaan Bintang. Kami berempat hanyalah budak tuan kami. Eira mengungkap rahasia mengejutkan lainnya. Lorraine masih terlihat tenang di permukaan, tapi ada gelombang besar di dalam dirinya. Dia berasal dari peradaban tingkat rendah seperti galaksi Bima Sakti, begitu pula dia tak tahu apa-apa. Pangkat orang suci sejati sudah berada pada level yang tidak bisa dicapai dalam hatinya. Bahkan sekarang dia sendiri telah mencapai alam suci, dia masih merasakan kebenaran Saint Rank tidak mungkin tercapai. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2053. Namun, kini Eira memberitahunya bahwa sebagai orang suci sejati, mereka hanyalah seseorang budak orang lain. Tuan, apa yang disebut tugas Anda seharusnya ada hubungannya dengan Tuan yang kamu bicarakan, kan? Lorraine bertanya. Ini adalah intuisinya. Karena gurunya hanyalah budak, maka semua yang mereka lakukan pasti demi Tuan mereka. Tepat. Lori, untuk membangunkan guru lagi, kami berempat telah mempersiapkannya terlalu lama dan kami telah menghabiskan terlalu banyak usaha.
Kami tidak dapat menghasilkan apapun kesalahan, jadi aku hanya bisa mengorbankanmu. Saya harap Anda tidak menyalahkan kami, Lori. Suatu kehormatan bagimu untuk menjadi kuali tuan. Alih-alih melawan, kamu malah seharusnya bahagia. Sayang sekali kamu dan guru tidak bisa hidup berdampingan, Lori. Guru hanya bisa bangun jika kamu dikorbankan. Jika tidak, ketika guru bangun, dia pasti akan menyukaimu. Jangan melawan. Lori, jadilah kuali guru dengan damai dan jadilah bahan mentah untuk kebangkitan guru. Tidak semua orang mempunyai kesempatan seperti ini. Saat menyebut guru mereka, keempat saudari itu semuanya menunjukkan ekspresi fanatik. Dalam hati mereka, tuan mereka adalah segalanya. Tidak ada hal lain yang penting. Lorraine menggelengkan kepalanya dan menolak. Itu tuanmu, bukan tuanku. Kamu adalah tuanmu, rela mengorbankan segalanya demi dia. Namun bukan berarti aku rela juga. Saya, Lorraine Lovewood, hanya hidup untuk diri saya sendiri dalam hidup ini, dan tidak ada orang yang bisa kendalikan apa yang kupikirkan, apalagi hidupku. Yah, karena kamu tidak ingin mendedikasikan segalanya untuk guru, kami hanya bisa itu sendiri. Lori, jangan salahkan kami. Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak menghormatimu, jawab Lorraine serius. Tepat saat kedua belah pihak siap untuk terus bertarung, Nova dan itu senior mendekat. Nova menyadari ada yang tidak beres dari jauh. Mengapa para tetua yang memiliki reputasi baik mengelilingi seorang wanita? Bukankah itu David? Lalu siapa? Ketika mereka semakin dekat, mereka akhirnya melihat siapa sesepuh yang memiliki reputasi baik sekitarnya. Itu adalah Lorraine, kepala 7 pendeta tinggi saat ini sekte warna-warni. Jawaban ini mengejutkan semua orang. Bagaimana ini mungkin? Nova dan yang lainnya tidak dapat mempercayai mata mereka. Apa yang mereka lihat? Keempat tetua terkemuka mengepung Lorraine dengan pakaian compang camping. Di sana ada bahkan darah di sudut mulut mereka. Mereka jelas terluka dan Lorraine di tengah juga demikian. Dengan kata lain, mereka berlima baru saja bertarung dan hasilnya tidak ada pihak telah mendapatkan keuntungan. Lorraine bertarung melawan 4 orang sendirian, namun tidak ada pihak yang menang. Apakah ini mungkin? Pemandangan seperti itu mengejutkan semua orang, terutama Nova. Para senior lainnya dari sekte warna-warni baik-baik saja karena mereka tidak tahu di mana Lorraine berasal. Mereka mengira Lorraine adalah agen rahasia yang diatur oleh kekuatan lain, tapi entah kenapa dia menggunakan beberapa teknik untuk menyembunyikan kekuatannya sendiri dan tetap tidak terdeteksi oleh para tetua yang memiliki reputasi baik. Sekarang setelah dia terungkap, pasti akan ada pertempuran besar. Namun, Nova mengetahui kebenaran tentang Lorraine. Dia berasal dari tempat yang sama seperti David dan lainnya. Elder Red adalah orang yang membawanya ke Star Kingdom. Bagaimana mungkin seorang wanita muda dari peradaban yang lebih rendah tiba-tiba bisa bertarung melawan 4 tetua yang memiliki reputasi baik tanpa mengalami kerugian? Meski begitu, setelah terkejut sesaat, Nova merasa lega. Ini karena dia memikirkan David. Karena David bisa menjadi orang suci dalam waktu sesingkat itu, hal itu tidak akan terjadi. Tampaknya terlalu sulit bagi Lorraine untuk memiliki kekuatan orang suci sejati. Kini Nova penasaran. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2054. Planet macam apa yang bisa melahirkan 2 karakter yang menantang surga pada saat itu waktu yang sama? Dia tidak tahu apa yang terjadi di area terlarang. Oleh karena itu, dia mengira Lorraine memiliki bakat menantang surga yang sama dengan David dan kecepatan kultivasinya sangat cepat. Tentu saja, karena dia mampu melawan 4 tetua yang memiliki reputasi baik, dia adalah seorang orang suci sejati. Nova merasa pikirannya akan meledak. Saat itu adalah David. Sekarang, itu Lorraine. Keduanya berasal dari planet yang sama. Kedatangan para senior dari sekte warna-warni untuk sementara mengganggu 2 pihak yang hendak bertarung. Nova, bawa semuanya pergi. Kamu tidak punya tempat dalam pertempuran para suci, Eira berkata dengan keras. Penatua yang bereputasi baik, apa yang terjadi? Mengapa kamu melawan Lori? Nova menyatakan keraguannya. Semua senior lainnya juga menatap penasaran pada Eira. Jangan tanya apa yang tidak boleh kamu tanyakan. Pergi, Eira berkata dengan suara berat. Meski ada banyak keraguan di hatinya, Nova tidak berani tidak mematuhi perintah para tetua yang memiliki reputasi baik. Oleh karena itu, dia hanya bisa menjawab dengan hormat, ya, penatua yang bereputasi. Dia baru saja akan pergi bersama para senior ketika Lorraine berbicara. Lady Dream Senior, apakah kalian ingin mengetahui rahasia yang terkandung di dalam kawasan terlarang dan apa tujuan didirikannya sekte Iridescent? Kata-kata itu menghentikan semua orang untuk pergi. Tentu saja Nova ingin tahu. Kalau tidak, dia tidak akan meminta David datang untuk menyelidiki rahasia tersebut di daerah terlarang. Area terlarang selalu menjadi tempat paling misterius di sekte ini, dan senior lain dari sekte warna-warni juga ingin tahu apa rahasianya dipegang. Nova, bawa mereka pergi, Marin memesan lagi saat ini. Nyonya mimpi, pendirian sekte warna-warni tidak untuk membiarkan semua orang mempunyai rumah yang stabil.
Ada rahasia mengejutkan yang tersembunyi di baliknya. Kenapa sekte ini tidak memiliki orang suci kecuali 4 tetua yang memiliki reputasi baik? Apakah kamu memikirkannya? Kenyataannya, keempat tuan itu bukanlah. Diam, Marin berteriak dan menghentikan Lorraine untuk mengungkapnya. Pada saat yang sama, dia sudah bergegas menuju Lorraine. 3 lainnya juga mengambil tindakan. Lorraine disela dan 4 tetua terkemuka menyerangnya di waktu yang sama. Oleh karena itu, dia hanya bisa berhenti sementara untuk berurusan dengan gurunya terlebih dahulu. Dia awalnya ingin mengungkap rahasia kawasan terlarang agar senior dari Sekte Warna-Warni akan mendukungnya. Kalau begitu, ini mungkin bisa membuatnya lolos dari kekacauan, tapi keempat gurunya tidak beri dia kesempatan untuk mengatakan apapun. Ketika dia melihat ronde pertarungan lainnya telah dimulai, Nova buru-buru memimpin orang-orang menjauh dari sekitar, tapi dia sendiri tidak pergi. Apa yang dikatakan Lorraine barusan berhasil membangkitkan minatnya. Apa yang ada di area terlarang? Mengapa para orang suci dari sekte tersebut tidak keluar setelah masuk? 1 atau 2 di antaranya mungkin bisa dimengerti. Namun, berapa banyak orang yang hilang di area terlarang sejak Sekte Warna-Warni terbentuk? Apakah mereka hidup atau mati? Bang bang bang. Mereka bisa mendengar suara tabrakan dalam pertempuran tersebut. Serangan Eira dan saudara perempuannya kali ini jelas jauh lebih kejam daripada serangan sebelumnya, meninggalkan Lorraine dengan sedikit kekuatan untuk melawan. Lorraine menderita serangan terus-menerus dan luka-lukanya juga semakin parah. Mereka berempat sudah berhati-hati. Terlepas dari apakah mereka lemah atau apakah pertempuran ini akan menyebabkannya kerusakan permanen, mereka tidak akan peduli bahkan jika perang ini terjadi akan meninggalkan konsekuensi yang serius. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2055. Jika mereka bisa menang dan tuan mereka bisa bangun, itu semua akan sia-sia. Lorraine perlahan didorong kembali ke langit. Eira dan saudara perempuannya telah berhati-hati, jadi Lorraine tidak kesempatan untuk melawan mereka. Dari jauh, Nova dan yang lainnya bisa melihat ada yang tidak beres. Kedua sisi pertempuran tampaknya tidak memancarkan perasaan benar yang menindas orang suci. Meskipun Nova hanyalah sovereign ranker puncak, sebagai kepala saat ini Sekte Warna-Warni, dia telah melakukan kontak dengan banyak para orang suci dan orang suci sejati. Oleh karena itu, dia tahu bahwa 4 tetua yang memiliki reputasi baik dan Lorraine hanya memiliki kekuatan para orang suci, bukan orang suci sejati. Apa yang terjadi? Dia tidak tahu apa yang terjadi yang melemahkan kekuatan mereka berempat. Para tetua yang memiliki reputasi baik hingga membuat mereka turun dari peringkat orang suci sejati ke peringkat Prasain. Secara logika, sejauh menyangkut kekuatan Prasain Lorraine, salah satu dari 4 tetua yang memiliki reputasi baik dapat dengan mudah mengalahkannya. Meski begitu, mereka berempat bekerja sama dan tidak bisa meraih kemenangan berjuang begitu lama. Bagaimanapun juga, jika situasi saat ini terus berlanjut, Lorraine akan segera mengalaminya luka parah. Mengenai hal ini, Nova juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika itu adalah pertarungan antar pra orang suci, itu bukanlah sesuatu yang mencapai puncaknya sovereign ranker seperti dia bisa berpartisipasi. Meskipun dia sangat ingin mengetahui rahasia tempat terlarang itu dari Lorraine, dia tidak bisa menyelamatkan Lorraine dari 4 tetua yang memiliki reputasi baik. Oleh karena itu, dia hanya bisa menunggu kedatangan David. Dengan kekuatan suci-suci David, Nova percaya bahwa rahasia area terlarang akan terungkap dalam waktu singkat. Puff, Lorraine ceroboh dan menderita pukulan di punggungnya. Kemudian, dia memuntahkan seteguk darah yang mewarnai separuh gaun kasah hijau di tubuhnya menjadi merah. Dia baru saja menjadi orang suci belum lama ini. Oleh karena itu, dia memiliki pengalaman tempur yang tidak mencukupi meskipun seluruh kekuatannya. Alhasil, Lorraine tak punya kekuatan untuk melawan saat menghadapi 4 orang gila itu. Jika bukan karena kekuatan pertahanan dan pemulihannya yang sangat kuat tubuh Sein, dia tidak akan bisa bertahan. Setelah itu, dia mengalami beberapa pukulan berturut-turut. Puff, seteguk darah lagi muncrat. Gaun kasah hijau di tubuh Lorraine telah berlumuran darah dan sekarang telah berubah menjadi merah padam. Dia tampak sedih dan sepertinya dia tidak punya peluang untuk menang. Meski begitu, dia tetap tidak memilih untuk menyerah. Karena sekali dia menyerah, itu berarti kematian. Oleh karena itu, dia sebaiknya berjuang sampai akhir. Di Gua Kares di bawah kawasan terlarang. Saat Lorraine terkena serangan dalam pertarungan tadi, dia menyemburkan seteguk darah langsung ke kolam yang dingin. Kemudian menghilang setelah terserap oleh asap yang melayang di atas kolam dingin. Tidak ada yang memperhatikan detail ini. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan hidup dan mati, jadi siapa yang punya energi untuk memperhatikan hal-hal ini? Darah mengalir ke kedalaman kolam dingin bersama asap dan mengalir terserap. Tubuh Lorraine yang memikat adalah kondisi terakhir untuk kebangkitan Master menurut Eira dan saudara perempuannya. Namun, seteguk darah ini sudah cukup. Duk, duk. Detak jantung yang sepertinya tidak terdengar muncul di kolam yang dingin. Seolah-olah ada sesuatu yang telah terbangun. Kemudian, babuk.
Ada detak jantung pertama, yang segera diikuti oleh detak jantung terus-menerus. Namun, seteguk darahnya terlalu sedikit. Itu hanya bisa memulihkan sedikit detak jantungnya, tapi tidak mengaktifkan organ yang lain. Detak jantung di kolam dingin itu sangat kecil, bahkan bisa dikatakan begitu pingsan. Akan sangat sulit untuk mendengarnya bahkan di dalam gua Kares jika tidak ada memperhatikan. Akan lebih mustahil lagi untuk melihat apapun di dunia luar. Pertarungan memperebutkan area terlarang masih berkecamuk. Linder terhadap serangan terus-menerus dari 4 saudara perempuan, perlawanan Lorraine menjadi semakin lemah. Pertempuran itu tampaknya telah mencapai akhir. Keempatnya senang karena masalah ini akhirnya akan segera berakhir. Selama mereka mengambil Lorraine dan melemparkannya ke kolam dingin, tuan mereka akan bangun setelah menyerapnya. Setelah itu, tugas mereka juga akan selesai. Setelah tuannya sembuh, mereka bisa kembali ke kampung halaman. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2056. Mereka telah pergi selama beberapa waktu, dan sekarang mereka akhirnya bisa kembali. Saat ini, keempat saudari itu cukup bersemangat. Tepat ketika mereka akan melakukan pukulan terakhir pada saat yang bersamaan melukai Lorraine dengan serius. Boom! Lorraine, yang berada di tengah, meledak. Awalnya, dia hanya memiliki kekuatan di tahap pertengahan prasein, dan sekarang dia memilikinya langsung ditingkatkan ke prasein yang terlambat. Penyebaran energinya yang kuat menghentikan langkah mereka berempat. Para suster tidak pernah menyangka perubahan mendadak ini, dan mereka harus melakukannya dengan paksa menyerah untuk mendaratkan pukulan terakhir. Mereka membeku di tempat untuk beberapa saat. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa Lorraine sebenarnya menyembunyikan kekuatan. Kemampuan Lorraine untuk mencapai pertengahan prasein sudah sangat mengejutkan. Para suster telah meremehkannya. Energi yang diserap oleh gadis ini mungkin setidaknya 95%, dan memang begitu sangat sedikit pemborosan. Karakter seperti itu bisa disebut aset tiada taraf. Saat mereka berempat tercengang, Lorraine menemukan waktu yang tepat dan berbalik tubuhnya menjadi sambaran petir. Astaga! Dia melesat keluar dari antara mereka berdua dan terbang ke kejauhan dengan kecepatan tinggi. Dia sangat cepat sehingga dalam sekejap, dia menghilang. Untuk membuat keempat gurunya menurunkan kewaspadaan dan menciptakan yang terbaik kesempatan baginya untuk melarikan diri, Lorraine memilih untuk menahan tak terhitung jumlahnya serangan. Meskipun tubuh Seinya compang camping, hal itu tidak berakibat fatal. Selama dia bisa melarikan diri, dia akan disembuhkan dengan cepat kekuatan pemulihan tubuhnya. Lorraine menghilang dalam sekejap, dan hanya setelah dia menghilang, Eira dan saudara perempuannya menyadari kenyataan situasinya. Oh tidak! Gadis itu akan melarikan diri. Ketakutan yang sangat besar menguasai mereka. Mereka tidak bisa membiarkan Lorraine melarikan diri. Jika tidak hanya tuan mereka yang akan melakukannya tidak akan bisa bangun. Mungkin ada konsekuensi yang mengerikan jika mereka memberinya cukup waktu untuk tumbuh. Kejar dia, Marin berteriak. Api tak kasat mata langsung menyala di tubuhnya. Kemudian, seluruh tubuhnya berubah menjadi merah darah sementara energinya meningkat dengan cepat. Mendengar suara Marin, ketiganya pun melakukan hal yang sama. Ini adalah salah satu teknik terlarang keluarga Vader, Soul Blaze. Mereka dapat menyalakan kekuatan jiwa mereka, atau dengan kata lain, kekuatan pikiran, untuk memperoleh keuntungan lebih dari 10 kali lipat kekuatan tempur mereka dalam sekejap. Alasan mengapa ini disebut teknik terlarang adalah karena perapal mantranya harus membayar harga yang sangat tinggi setelah casting ini. Kekuatan jiwa diakui sebagai hal yang paling sulit untuk dipulihkan di dunia semesta. Setelah terbakar, perapal mantra itu akan mati. Bahkan jika dihentikan di tengah jalan, hal itu akan menyebabkan kerusakan permanen pada Castor. Ini adalah teknik terlarang yang hanya dimiliki oleh keturunan langsungnya keluarga bulu dan prajurit kematian yang mereka latih bisa belajar. Eira dan saudara perempuannya, sebagai budak Azul, selalu bersama Azul dan mereka akan berbagi kehormatan dan aib, oleh karena itu mereka dianggap orang-orang terdekatnya. Itu sebabnya mereka diam-diam diajari Soul Blaze. Meski melanggar aturan, namun praktik seperti itu sudah menjadi hal biasa. Hampir semua keturunan langsung keluarga Vader akan melakukan hal ini. Mereka dapat meminta orang-orang di sekitar mereka untuk menggunakan teknik ini pada saat momen kritis karena itu bisa memberi mereka lebih banyak waktu untuk melarikan diri. Pengecoran Soul Blaze meningkatkan kekuatan tempur keempat saudara perempuan itu lebih dari 10 kali dalam sekejap. Namun, dampaknya juga sangat parah. Awalnya, mereka baru saja melakukan teknik terlarang untuk meningkatkan secara paksa kekuatan Lorraine dan tubuh mereka berada dalam kondisi sangat lemah. Kemudian, mereka terlibat dalam pertempuran panjang lainnya. Mereka menderita beberapa luka, dan sekarang mereka menggunakan Soul Blaze lagi. Setelah pertempuran ini, meski mereka berempat tidak mati, mereka tidak akan berguna. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2057. Bahkan jika tuan mereka bangun, tidak ada cara baginya untuk menyelamatkan mereka. Setelah casting Soul Blaze, Eira dan saudara perempuannya bersiap untuk mengejar Lorraine.
Dengan kekuatan mereka saat ini, yang jauh lebih tinggi dari Lorraine, mereka bisa segera menyusulnya dan membawanya kembali. Pada saat ini, sebuah rantai menonjol dari area terlarang dan menuju ke dalam arah pelarian Lorraine. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu bergetar samar-samar. Itu tidak terlihat nyata, dan memang begitu sepertinya tidak terikat oleh ruang sama sekali. Salah satu ujung rantai menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap mata. Menguasai, melihat penampakan rantai itu, Eira dan saudara perempuannya berseru ekstasi di wajah mereka. Di saat yang sama, mereka juga segera menghentikan casting Soul Blaze. Dengan adanya tuan mereka tidak lagi dibutuhkan. Menghentikan teknik terlarang sejak dini dapat mengurangi kerusakan diri. Keempatnya tidak menyangka tuan mereka sudah bangun. Bagi mereka, ini adalah sebuah kejutan. Kami belum menyelesaikan tugasnya, kan? Dia juga tidak menyerap tubuh yang mengikat itu, jadi bagaimana dia bisa bangun begitu tiba-tiba? Namun, detail ini tidak penting lagi. Selama tuannya bisa bangun, semuanya akan baik-baik saja. Nova dan yang lainnya dikejutkan oleh rantai yang tiba-tiba menyembul dari area terlarang dan mengejar Lorraine. Selain itu, 4 tetua yang memiliki reputasi baik memanggil guru pada saat yang bersamaan. Semua orang mengetahui rahasia di area terlarang dari sekte warna-warni mungkin berhubungan dengan master yang disebutkan oleh para tetua terkemuka. Mungkinkah yang disebut master bersembunyi di area terlarang? Kemudian, 8 rantai lagi muncul dari area terlarang satu demi satu. Selain rantai yang mengejar Lorraine, total ada 9 rantai. Kecuali yang pertama, 8 rantai lainnya terbang secara acak area terlarang, seperti monster tentakel. Nova dan senior lainnya dari sekte warna-warni merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Sebaliknya, keempat saudari itu sangat bersemangat. Setelah beberapa saat, rantai yang mengejar Lorraine kembali, dan muncullah orang di ujungnya. Itu adalah Lorraine, yang baru saja melarikan diri. Saat ini, tubuhnya terikat erat. Dia tidak bisa bergerak, dan matanya menunjukkan ekspresi ngeri. Dia tahu dari mana rantai itu berasal. Itu adalah salah satu dari 9 rantai yang dia lihat di gua di bawah area terlarang. Bagaimana rantai itu menjadi hidup? Ditambah lagi, itu mengikatku ketika aku tidak berdaya untuk melawan. Apakah guru yang disebutkan guruku melakukan ini? Ketika dia memikirkan hal ini, Lorraine menjadi panik. Hal ini tidak pernah terjadi saat dia menghadapi keempat gurunya. Namun, identitas keempat guru itu hanyalah budak. Jika master dari peradaban yang lebih tinggi bangun, bukankah dia tidak akan punya peluang menang? Lorraine berjuang dengan semua yang dimilikinya. Namun, apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa melepaskan diri dari rantai di tubuhnya. Hatinya perlahan tenggelam. Dia tahu bahwa sekeras apapun dia berusaha, itu akan sia-sia. Kemampuan lawan bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Mungkin ini adalah takdirnya. Saat ini, Lorraine sedikit berkecil hati. Meskipun dia sudah mengetahui tujuan gurunya sebelumnya, dia menyembunyikan kekuatannya sepanjang waktu untuk mendapatkan peluang tertinggi untuk melarikan diri. Dia masih gagal melarikan diri dari takdirnya. Nova dan yang lainnya kaget saat melihat keseluruhan prosesnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2058. Sebuah rantai dikirim untuk menangkap dan membawa kembali seorang prasein yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Apakah 9 rantai ini? Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Lorraine segera kembali ke atas area terlarang. Keempat saudara perempuan itu sudah pergi karena mereka tahu tuan mereka akan pergi pasti menyerap tubuh yang memikat selanjutnya. Memang benar, ketika Lorraine merasakan rantai di tubuhnya mengendur, sebelum dia bisa bergerak, 8 rantai lainnya segera mengikatnya. Mereka mengikat tangan, kaki, dan lehernya. Tadi, hanya tubuhnya yang terikat, dan dia masih bisa menggerakkan tangannya dan kaki. Sekarang, tangan, kaki, dan lehernya diikat, dan dia tidak bisa bergerak. Oleh karena itu, dia hanya bisa melihat ke langit, air mata tak berdaya jatuh dari sana sudut matanya. Saat ini, Lorraine seperti wanita yang diikat di tempat tidur, memberikan akses kepada pelaku kejahatan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan dengannya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menangis. Meskipun tidak yakin apa yang akan terjadi selanjutnya, menurut apa yang dia berempat kata guru tentang mendedikasikan hidupnya, Lorraine sudah punya jawabannya pikirannya. Dia akan mati, tapi dia tidak tahu caranya. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Karena dia masih bisa berbicara, dia ingin mengungkapkan apa yang dia ketahui. Bahkan jika dia meninggal, dia ingin memberitahu orang lain tentang tujuan keempat gurunya. Masih belum diketahui apa dampak yang akan ditimbulkan oleh seseorang dari peradaban tingkat tinggi miliki di Star Kingdom setelah dia pulih dari cederanya, tetapi orang-orang di sini harus bersiap untuk berjaga-jaga terhadapnya. Lorraine hanya bisa berbuat banyak. Nyonya mimpi, apakah kamu melihat itu? Ini adalah rahasia di area terlarang sekte Iridescent sendiri hanyalah kedok.
Tujuannya adalah untuk membina orang suci dengan perawakan khusus, dan kemudian mengorbankannya untuk membantu orang yang ada di area terlarang untuk pulih dari cederanya. Orang-orang ini bukan dari Star Kingdom, tapi dari peradaban yang lebih tinggi. Begitu dia pulih dari cederanya, saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Anda harus melarikan diri dari tempat ini. Beritahu semua orang di Star Kingdom dan minta mereka untuk bersiap. Kata-kata Lorraine mengejutkan Nova dan yang lainnya. Kemudian, mereka mengalihkan pandangan mereka ke 4 saudara perempuan itu dengan tidak percaya. 4 tetua yang memiliki reputasi baik bukan dari Star Kingdom. Tujuan didirikannya sekte warna-warni adalah untuk membina orang suci dari berbagai fisik sehingga mereka dapat dikorbankan untuk menyembuhkan orang yang terluka tersembunyi di area terlarang. Hanya Nova yang mempercayai apa yang dikatakan Lorraine. Tiba-tiba menjadi masuk akal mengapa begitu banyak senior yang menjadi orang suci tidak pernah menjadi orang suci keluar setelah memasuki area terlarang sejak berdirinya sekte. Semuanya masuk akal. Meski begitu, Eira dan yang lainnya tidak lagi peduli dengan pandangan orang lain terhadap mereka dan mereka tidak memberikan penjelasan apapun, apalagi menghentikan Lorraine. Kondisi mereka sangat buruk sekarang. Mereka tidak punya tenaga untuk mengurus masalah ini, jadi mereka malah fokus pada 9 rantai. Selama tuan mereka menyerap Lorraine, dia bisa bangun sepenuhnya. Ketika itu terjadi, siapa lagi di Star Kingdom yang bisa menghalangi mereka? Lady Dream, bawa semua orang pergi sekarang dan selamatkan Celeste. Dia akan mati jika dia tetap di sini, kata Lorraine lagi. Lorraine masih sangat berterima kasih kepada Celeste, senior yang memberinya kehidupan baru. Sayangnya Celeste juga pion, sama seperti dia. Tentu saja, meskipun Celeste adalah pion, dia jauh lebih beruntung daripada dirinya. Setidaknya dia menemukan kebahagiaannya sendiri, menikmati momen itu, dan melarikan diri bencana ini. Lori, jangan khawatir. David telah menyelamatkannya, Nova tidak bisa menahan diri membalas. Lorraine terkejut saat mendengar ini. David menyelamatkan Celeste? Kapan ini terjadi? Bagaimana? Bisakah David melakukan itu? Apakah keempatnya tidak menghentikannya? Serangkaian pertanyaan muncul di benaknya. Karena David berani mengambil risiko besar untuk menyelamatkan Celeste, sepertinya dia memang orang yang merusak tubuh memikatnya. Dia cukup bertanggung jawab. Lorraine ingin terus berbicara. Mendesis, rasa sakit yang menusuk melanda tubuhnya. Ternyata ada rantai yang menembus dada dan jantungnya. Setelah itu mulai menyedot esensi darah Lorraine. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2059. Di saat yang sama, beberapa rantai lain juga menembus tubuh Lorraine. Kesembilan rantai itu menembus tubuh Lorraine, dan salah satunya langsung mengarah ke sana hatinya. Bagi seorang Saint yang memiliki tubuh Saint, luka seperti itu bukanlah apa-apa. Dengan kecepatan pemulihan tubuh orang suci, Lorraine akan segera pulih otomatis sembuh. Namun, Nova dan yang lainnya memahami bahwa rantai ini tidak hanya akan merugikan Lorraine. Tentu saja, ada dampak lain. Saat napas Lorraine semakin lemah, semua orang tahu bahwa rantai itu menyerap energi dan darah dalam tubuh Lorraine. Adegan aneh seperti itu membuat semua senior dari sekte warna-warni gemetar takut. Mereka belum pernah mendengar hal ini. Siapa yang bisa menyembuhkan lukanya dengan langsung menyerap energi dan darah yang masuk tubuh orang lain? Apakah ini semacam sihir? Beberapa senior sekte warna-warni yang berdiri di belakang tidak dapat menerima hal tersebut pemandangan yang menakutkan, jadi mereka mulai mundur perlahan. Setelah mundur ke titik tertentu jaraknya, mereka dengan cepat berbalik dan lari ke kejauhan. Ini terlalu menakutkan. Sepertinya aku tidak bisa tinggal di sekte warna-warni lebih lama lagi. Aku harus segera mencari tempat untuk bersembunyi. Aku tidak ingin berakhir seperti ini suatu hari nanti. Faktanya, mereka hanya berpikir berlebihan. Selain fisik yang dibutuhkan, Azul bahkan tidak akan menyerap yang lain meskipun mereka tepat di depannya. Meski tubuh mereka rusak berat dan akibat yang ditimbulkannya casting soul base juga mulai muncul, senyuman di wajah Eira dan saudara perempuannya wajah menjadi semakin besar. Mereka juga sangat bersemangat. Guru sedang menyerap tubuh yang memikat, jadi sudah hampir waktunya dia bangun. Setelah dia selesai, dia akan bangun sepenuhnya. Kita tidak mengecewakannya dan kita menyelesaikan tugas. Meski ada beberapa kecelakaan yang kita alami, namun hasilnya tetap menggembirakan. Ini cukup. Prosesnya tidak penting. Hanya hasilnya yang penting. Lorraine merasakan sakit yang luar biasa, tapi ini masih bisa diterima olehnya. Lagi pula, rasa sakit yang dia alami saat dia meningkatkan kekuatannya adalah jauh lebih buruk dari ini. Karena dia bisa menanggungnya, ini bukan apa-apa baginya. Yang benar-benar menakutkan Lorraine adalah dia dengan cepat kehilangan vitalitasnya dan darah. Mereka tersedot oleh rantai kebencian untuk dijadikan tempat mengabdi nutrisi bagi orang lain. Tidak lama lagi dia akan menjadi mayat kering. Lorraine tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Sungguh memalukan. Saya ingin tahu apakah seseorang akan datang dan mengambil tubuh saya. Jika memungkinkan,
Saya berharap David bisa membawa jenazah saya kembali ke bumi untuk dimakamkan. Itu kampung halamanku. Segala sesuatu pada akhirnya harus kembali ke sumbernya. Itu adalah keinginan setiap orang manusia di bumi. Tidak ada seorang pun yang ingin mati di negeri asing. Di dalam kolam dingin di bawah area terlarang, energi dan darah terserap oleh 9 rantai terus-menerus dikirim ke sini. Suara detak jantung yang lemah mulai perlahan bertambah kuat. Organ-organ lain juga pulih secara bertahap. Tiba-tiba, sepasang mata terbuka, memancarkan cahaya biru yang menerangi seluruh kolam dingin. Kemudian, 2 berkas cahaya biru keluar dari kolam dingin dan lurus ke langit. Para suster di langit menjadi semakin bersemangat saat melihat keduanya pancaran cahaya biru. Mereka bahkan menitikkan air mata kegembiraan. Tuan, huk-huk, Tuan, huk-huk, Tuan, akhirnya bangun. Ya. Kami, huk-huk, kami, huk-huk. Menunggu hari ini juga lama, terlalu lama. Sayang sekali, huk-huk sayang sekali kita tidak bisa, huk-huk kita tidak bisa menemani guru lagi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2060. Tidak, huk-huk Tuan tidak akan meninggalkan kita. Hei, batuk-batuk, hei pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkan kita. Keempat saudari itu sekarang bahkan berbicara sebentar-sebentar dan akan disela oleh batuk mereka beberapa kali. Terbukti betapa seriusnya luka mereka. Dalam keadaan mereka saat ini, kemungkinan mereka tinggal bersama Azul di masa depan adalah hampir nol. Sebagai keturunan langsung dari keluarga bulu, Azul tidak mungkin memiliki 4 orang tak berguna di sekitarnya. Yang dia inginkan adalah budak yang bisa membantunya dan mengorbankan nyawa mereka lindungi dia di saat-saat kritis. Bukan 4 orang tak berguna yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu bukan tidak mungkin Azul mengeluarkan banyak uang untuk selamatkan mereka berempat. Itu semua tergantung mood Azul. Itu tergantung pada apakah dia mau menyerah pada hati nuraninya karena Eira dan yang lain telah bersiap selama jutaan tahun untuk membangunkannya dan bahkan mengorbankan diri mereka sendiri pada akhirnya. Kenyataannya, sebagian besar keturunan langsung dari keluarga besar tersebut adalah tidak sentimental. Mereka hanya akan mengutamakan manfaatnya. Hanya sejumlah kecil orang yang menghargai hubungan dan menyembuhkan mereka yang menghargainya setia kepada mereka dengan segala cara. Namun, tidak diketahui orang seperti apa Azul itu. Apakah aku akan mati? Lorraine berpikir dengan bingung. Ya, aku akan mati. Sebentar lagi, aku akan berubah menjadi mayat kering. Lebih baik jangan biarkan David membawaku kembali ke bumi. Saya tidak ingin David melihatku seperti itu. 80% dari esensi darah dan darah normal di jantung Lorraine telah hilang tersedot oleh rantai. Kecepatan penyembuhan diri tubuh Senya tidak bisa mengimbangi kecepatannya yang dia kehilangan darah. Akibatnya Lorraine mulai kehilangan kesadaran. Ini tidak seperti sebelumnya. Saat itu, energi konstan mengalir ke tubuhnya. Selama dia menanggungnya kesakitan, dia bisa melewatinya. Kali ini, tubuhnya disedot hingga kering, dan dia tidak dapat bertahan hidup meskipun dia melakukannya menahannya. Jika ini terus berlanjut, hanya akan ada satu akhir untuk Lorraine, dan itu adalah akhir kematian. Nova berdiri di kejauhan. Dia memegang kedua tangannya erat-erat dia menyaksikan semuanya terjadi, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia ingin menyelamatkan Lorraine. Namun, kekuatannya terlalu rendah. Dia bahkan tidak bisa mendekat, apalagi membantu. Orang yang bersembunyi di area terlarang juga terbangun, jadi satu-satunya yang bisa kecuali Lorraine sekarang adalah David. Keduanya berasal dari planet yang sama. Jika David ada di sini, dia pasti akan menyelamatkan Lorraine. Aku ingin tahu di mana David sekarang dan apakah dia bisa datang tepat waktu. Lorraine akan disedot hingga kering dan dibunuh, jadi Nova sangat luar biasa cemas. David melangkah keluar dari celah luar angkasa. Saat ini, dia berada dalam kehampaan di luar benua warna-warni. Melihat benua dengan lingkaran cahaya warna-warni di kejauhan, David mencari lokasi sekte warna-warni dan hendak bergerak. Dia akan menemukan Nova terlebih dahulu dan kemudian menjelajahi rahasia di area terlarang. Tiba-tiba, 2 berkas cahaya biru keluar dari benua warna-warni, menembus kehampaan, dan menghilang. Lokasi di mana cahaya biru dipancarkan adalah di mana sekte warna-warni berada. Apa itu? David terkejut. Orang ini pasti sangat kuat untuk bisa memancarkan 2 lampu biru semacam itu, kekuatan yang menakjubkan. Paling tidak, 4 wanita tua di sekte warna-warni tidak bisa melakukan hal seperti itu. Pembangkit tenaga listrik mana yang ada di sekte warna-warni? Sebelum dia bisa memikirkannya, David pergi ke celah angkasa dan dengan cepat bergegas menuju sumber cahaya biru. Dia akan tahu apa yang terjadi setelah dia pergi dan melihatnya. Nasib sekte warna-warni dan keempat wanita tua tidak menjadi masalah David, dan dia tidak peduli dengan mereka. Namun, dia tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Nova. Tidak peduli apapun, dia adalah teman Celeste, dan Nova telah membantu sebelumnya. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.